Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang akan mengupas tentang dunia pasar modal. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman subscriber. Beliau ini seorang investor pemula. Nah saking pemulanya teman-teman sekalian, beliau menanyakan, Mas, kalau saya investasi di pasar modal atau beli saham, itu saya dapat income-nya itu gimana ya? Apakah nanti setiap bulan saya dapat atau nanti bagaimana gitu? Gak apa-apa teman-teman sekalian, saya akan jelaskan income yang bisa dia dapatkan dari saham ini. Cuman sebelum saya membahas lebih lanjut, nah bagi Anda yang nonton video ini, Anda yang belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu teman-teman sekalian. Subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya teman-teman sekalian bisa selalu terupdate dengan video saya yang terbaru. Teman-teman sekalian, dalam kita membeli saham atau kita berinvestasi di pasar modal ini dengan cara membeli saham, ada dua income yang didapatkan teman-teman sekalian, dan hanya dua ini saja, nggak ada yang lain ya. Nah kalau misalkan Anda bisa menemukan yang lain, nah Anda bisa beritahu saya teman-teman sekalian, karena yang saya tahu hanya ada dua. Yang pertama adalah capital gain. Capital gain ini saya ilustrasikan, misalkan Anda seorang pengusaha properti teman-teman. Anda lihat rumah second, kemudian Anda beli rumah tersebut, nah, kemudian mungkin Anda permak-permak sedikit gitu ya. Nah, permak-permak sedikit jadi lebih bagus, lebih oke, lebih mewah. Nah, setelah rumah tersebut sudah oke, Anda diamkan saja, kemudian Anda iklankan, kemudian ada yang minat nih. Nah, otomatis misalkan ya, rumah second tersebut Anda beli di harga 400 juta. Kemudian setelah Anda permak-permak sedikit tadi, kemudian Anda diamkan, kemudian tahun depan Anda yang menawar 1 miliar. Kemudian rumah tersebut kebetulan terletak di tempat yang strategis. Nah, mungkin 1 miliar Anda belum mau lepas. Mungkin Anda lihat rumah-rumah sampingnya ada yang dijual nggak ya? Di situ harga berapa? Nah, kemudian Anda yang menawar lagi 1 miliar 200 juta. Nah, baru Anda lepas. Nah, Anda dari beli 400 juta kemudian Anda jual di 1,2 miliar tadi, berarti Anda mendapatkan keuntungan 800 juta. Nah, itulah keuntungan Anda. Berarti keuntungan Anda kira-kira 200% ya. Nah, atau kasus lain, misalkan Anda beli rumah second tersebut di harga 400 juta. Nah, kemudian setelah Anda permak sedikit, kemudian Anda diamkan, ternyata tempat Anda membeli rumah tersebut itu sering terjadi banjir, kemudian gempa bumi, kemudian terjadi tsunami di daerah tempat Anda beli rumah tadi. Nah, akhirnya di sekitar lingkungan yang Anda beli rumah tadi itu rata-rata mereka ingin jual rumahnya semua, ingin pindah semua. Nah, otomatis misalkan tadi Anda beli di 400, Anda tawarkan ke orang lain, nggak ada yang beli di harga 400. Anda terpaksa harus jual murah, jual lagi 300 masih nggak ada yang mau beli, jual lagi di 200 nggak ada yang mau beli, kemudian akhirnya laku di harga 100 juta. Berarti kira-kira Anda mengalami kerugian 300 juta atau kira-kira sekitar 75%. Jadi Anda mencatatkan kerugian 75%. Dari 400 juta Anda cuma jual di 100 juta. Nah, sama teman-teman sekalian di saham ini. Ketika Anda membeli saham, misalkan Anda beli saham perusahaan X. Nah, kemudian di dalam perjalanan waktu perusahaan ini terus tumbuh kan, terus menghasilkan laba bersih, equity-nya terus tambah. Nah, misalkan Anda beli perusahaan X, saham perusahaan X ini di harga 1.000, kemudian Anda diamkan, tahun depan menjadi 2.000. Anda jual saham tersebut, maka Anda akan mendapatkan keuntungan Rp1.000. Berarti kira-kira keuntungan Anda sudah 100%. Atau Anda beli perusahaan X, kemudian Anda beli di harga 1.000, Anda diamkan, sebenarnya perusahaan ini baik-baik saja nih, terus menghasilkan laba bersih, menghasilkan profit, kemudian karena ada faktor eksternal, tahun depan ternyata harganya menjadi 500.
kemudian Anda jual di harga 500, maka Anda mendapatkan kerugian itu 500 rupiah, atau cut loss Anda kira-kira sebesar 50%. Nah, itu yang pertama, yaitu capital gain ya, atau capital loss kalau Anda jual rugi. Cuman teman-teman sekalian, kalau Anda ingin merealisasikan keuntungan ini, capital gain ini, ya Anda harus jual dulu. Karena biasanya nih, ketika Anda beli saham X tadi, misalkan perusahaan X di harga 1000, nah kemudian harga tersebut naik nih jadi 1050, 1100. Nah, di aplikasi Anda nih, itu tertulis keuntungan 100 rupiah atau 10% gitu. Jadi dari 1000 ke 1100 itu 10%. Cuman teman-teman sekalian, kalau Anda belum jual, nah keuntungan Anda itu hanya sebatas di atas kertas, jadi belum menghasilkan duit nih sampai Anda benar-benar jual. Ketika Anda jual, nah baru Anda mendapatkan cash tadi. Nah, selisih cash Anda beli dan jual tadi itu merupakan keuntungan Anda. Cuman kalau Anda belum jual, ya Anda cuma ngelihat aja nih, wah saya untung 10%, tapi hanya sebatas di aplikasi Anda, belum terrealisasi dalam bentuk uang. Nih, sampai sini paham ya teman-teman sekalian, terutama bagi Anda yang pemula. Yang pertama capital gain. Kemudian yang kedua adalah dividen. Nah, dividen ini saya ilustrasikan seperti Anda punya kontrakan ya. Jadi misalkan nih tadi nih Anda beli rumah second di harga 400 juta. Nah, kemudian setelah Anda beli rumah second tersebut, nah Anda kontrakkan. Setiap tahun orang yang mengontrak rumah Anda akan membayar biaya kontrakan kepada Anda 50 juta rupiah setiap tahunnya. Nah, berarti rumah tersebut menghasilkan 50 juta rupiah ke Anda setiap tahun. Itu kira-kira berarti sekitar 12,5% ya dari harga beli Anda. Sama dengan saham teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda membeli suatu saham, Anda hold dalam jangka panjang, nah rata-rata perusahaan tersebut nanti akan membayarkan dividen setiap tahunnya. Nah, cuman persentase dividen ini ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Kemungkinannya bisa jadi perusahaan yang Anda pilih itu tidak membagikan dividen kalau di dalam RUPS tersebut menyebutkan tidak ada pembagian dividen. Teman-teman sekalian, itulah dua hal atau dua dari income yang Anda dapatkan dari investasi di saham. Sekarang pertanyaannya, kita fokus di mana? Nah, kalau saya sendiri teman-teman sekalian, saya akan berfokus di capital gain, karena dari capital gain itulah kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Cuman teman-teman sekalian, kalau Anda fokus di capital gain berarti syaratnya satu nih, Anda harus beli di harga yang murah dan jual saat over value atau harganya sudah mahal. Nah, teman-teman sekalian, Anda bisa tonton video saya yang berjudul kapan harus jual saham untuk Anda tahu nih tipsnya, kira-kira kapan Anda bisa jual saham. Nah, karena setelah Anda beli saham di harga murah, tetapi kalau nggak Anda jual, ya Anda nggak akan mendapatkan capital gain. Tapi setelah Anda jual, Anda akan mendapatkan capital gain. Nah, seperti itu terus sampai suatu saat saham Anda akan menggulung, saham Anda akan banyak dan besar. Nah, baru Anda kemudian bisa fokus ke dividen, ke pendapatan dividen. Nah, sekali lagi, kalau Anda sudah mulai fokus di pendapatan dividen, Anda harus menghitung dividen yield-nya. Ya, jadi kira-kira Anda beli saham di harga berapa dan secara historis perusahaan tersebut memberikan dividen itu di level berapa persen dari harga sahamnya. Nah, itu Anda perlu hitung ketika Anda sudah mulai masuk untuk fokus di pendapatan dividen. Oke teman-teman, kira-kira itu aja tips dari saya tentang income dari saham ini. Nah, jangan lupa share ke teman-teman Anda yang lain dan tuliskan komentar Anda. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.